Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kita saat ini akan membahas, suatu topik kuliah mengenai Pancasila tetap, khususnya dalam hal ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai. Seperti yang Pak Satria sampaikan di dalam, pertemuan yang lalu bahwa ketika kita membicarakan Pancasila sebagai suatu sistem dan ideologi terbuka, maka kita juga akan memandang bahwa kemudian Pancasila itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bernegara. Pancasila yang, ketika kita membicarakan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, jelas dia menjadi suatu, norma atau suatu nilai yang itu kemudian mengikat bagi seluruh anak bangsa di dalam rangka membangun, negara ini agar lebih baik, seperti itu. Sehingga, nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti kepada upaya seremonial saja atau upaya untuk memformalisasi dari Pancasila itu sendiri, tetapi lebih daripada itu, nilai tersebut dapat dimanfaatkan oleh anak bangsa di dalam rangka menjadi suatu acuan bagaimana sebaiknya negara ini dijalankan, seperti itu. So, ketika kita membicarakan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, kalau, kita flashback di pertemuan selanjutnya sebelumnya, saya mengingatkan kembali bahwa Pancasila ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang saling berkaitan dan bergantung. Di antara sila-sila yang ada dalam Pancasila itu saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Dan tujuan terakhir dari dilaksanakannya Pancasila itu adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kesejahteraan itu tidak akan pernah terwujud jika, pada konteks yang pertama, yaitu sila ketuhanan, misalkan, nilai-nilai moral, keagamaan, kemudian nilai-nilai, eee, penghormatan kepada agama dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi suatu nilai yang, diperjuangkan di dalam kehidupan bernegara, termasuk jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berlaku secara universal sebagai bagian dari pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah jika kemudian ada soliditas seluruh anak bangsa yang itu kemudian menjadi, makna dari persatuan Indonesia. Artinya tidak ada lagi gap, tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat yang ada di Sabang, Merauke, Miangas, sampai Pulau Rote, dan tidak ada yang menganggap bahwa hanya Jawa yang maju atau hanya di beberapa pulau yang maju di Indonesia ini. Semua dalam konteks, sama, maju bersama, dan pada saat yang sama nilai-nilai persatuan itu tetap terjaga secara harmonis. Dan kita tetap memandang bahwa, eee, diversity atau keanekaragaman itu menjadi suatu sunatullah di negara ini. Lalu sila yang keempat menandakan bahwa kita wajib dipimpin secara hikmat oleh suatu pemerintahan yang dipilih secara mufakat oleh, seluruh masyarakat Indonesia. Pengejawantahan dari pemilihan mufakat saat ini adalah melalui pemilihan umum. Tetapi yang perlu diingat desain dari, demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila, yang mengedepankan nilai-nilai egaliter, mengedepankan nilai-nilai suatu hal yang terbuka, yang mana seluruh masyarakat menjunjung, tinggi hal tersebut. Artinya ketika pemimpin itu demokratis di negara ini, maka segala hal yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah bagian dari pengejawantahan, terkait dengan, sila keempat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tujuan terbesar, kehidupan bernegara adalah keadilan sosial. Dalam hal ini adalah, prosperity atau wealth atau kesejahteraan yang itu menjadi tujuan besar kehidupan bernegara. Sehingga setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, saling berkaitan bahkan saling mengkualifikasi ya. Sila yang satu senantiasa dikaitkan dengan sila yang lain. Ambil contoh ketika membicarakan sila ketuhanan, dia adalah ruh dari segala macam sila atau kita sebut sebagai suatu causa prima. Sehingga ketika kita mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai basis dasar dari kehidupan bernegara, maka sudah otomatis penghormatan terhadap kemanusiaan itu akan terjadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah pasti kita memahami dan meyakini bahwa keanekaragaman itu menjadi suatu sunatullah. Ketika kita membicarakan keagamaan, maka sudah otomatis bahwa, nilai-nilai demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu betul-betul terwujud.
Artinya sistem demokrasi itu, dapat berjalan dengan baik. Dan yang paling terakhir jika nilai-nilai ketuhanan itu diejawantahkan di dalam kehidupan bernegara, maka otomatis kemudian, eee, hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ya, pemerataan ekonomi dan lain sebagainya itu akan terwujud. Termasuk nanti jika kita mengkaitkan sila kedua dengan sila ketiga sampai kelima, sila ketiga sampai kelima, dan sila kelima dan bahkan circle ya, dan bahkan circle. Itulah makna bahwa setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan saling berkaitan seperti itu. Sehingga Pancasila sebagai suatu sistem, pikiran dasar yang terkandung ya di dalam hubungannya dengan Tuhan, dirinya sendiri, dengan sesama, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sehingga tidak ada, satu pasal yang kemudian dinegasikan, satu sila yang dinegasikan daripada sila yang lain. Semuanya saling berkaitan sebagai suatu basis dasar di dalam kehidupan bernegara. Sehingga, banyak tokoh atau banyak, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita berpendapat bahwa Pancasila itu adalah suatu kenyataan yang objektif. Maknanya dia tidak, Pancasila bukan milik Soekarno, Pancasila bukan milik Muhammad Hatta, Pancasila bukan milik Syahrir, atau Pancasila bukan milik Supomo, atau Kasman Singodimerdjo, atau Ki Bagus Hadikusumo, dan lain sebagainya. Tetapi Pancasila adalah bagian dari common consent, kesepakatan bersama antar anak bangsa yang itu digali dari kebiasaan, yang itu digali dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga kenyataan pada Pancasila itu sebenarnya adalah cerminan, sebenarnya adalah watak dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Berbeda dengan filsafat lain yang itu sangat berpengaruh atau tergantung dari, tokoh yang menggagasnya. Misalkan kalau kita membicarakan materialisme yang itu merupakan ideologi dasar dari negara sosialis komunis, dia tidak akan jauh lepas dari, realita penggagasnya yaitu Karl Marx, ketika membicarakan, tentang komunisme yang terjadi di Uni Soviet ya, di awal abad 16 dan 17. Karl Marx memandang bahwa terjadinya penindasan dan lain sebagainya itu kemudian melahirkan suatu gagasan yang namanya sosialisme, komunisme atau, ideologi materialisme. Sehingga, ada namanya gagasan diktator proletariat ya atau, kepemimpinan yang dikuasai oleh orang-orang jelata. Walaupun gagasan itu utopis ya, atau di dalam filsafat dia disebut sebagai gagasan yang, angan-angan semata. Termasuk kalau kita membicarakan ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme sangat, bergantung kepada penggagasnya yaitu Adam Smith. Adam Smith, yang kemudian menggagas yang namanya, the absolute advantage, itu kemudian menggagas bagaimana kemudian dominasi pasar itu lebih tinggi daripada eksistensi dari negara itu sendiri. Dia berpandangan bahwa, pengusaha atau korporasi atau, burjuasi itu, dapat menguasai negara, bahkan mengatur negara dengan tangannya, tangan, yang tak tampak atau laissez-faire, dengan sesuka hati. Dan itu yang kemudian menjadi suatu, realita bahwa kapitalisme itu juga pernah hancur ya, karena dominasi korporasi yang sangat atau dominasi, burjuasi atau kelompok-kelompok kaya yang, cenderung bersifat, predatoris atau, tidak, memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Baru kemudian gagasan tentang kapitalisme klasik itu, dikoreksi betul oleh tokoh selanjutnya yang kita kenal sebagai John Keynes. John Keynes melalui teori Keynesian kemudian berpandangan bahwa kapitalisme juga harus memandang nilai-nilai yang namanya, eee, awareness atau social responsible ya terhadap, kesejahteraan masyarakat lain. Mengapa? Ketika masyarakat lain itu sejahtera, mereka punya daya beli. Ketika mereka punya daya beli, maka mereka dapat menggerakkan ekonomi dari, kapitalisme itu sendiri. Nah, antara materialisme, liberalisme, dan kapitalisme, ada juga neokapitalisme, itu semua adalah berangkat dari, realitas subjektif dari para tokohnya. Ini yang membedakan dengan Pancasila. Pancasila tidak didominasi oleh Soekarno. Pancasila bukan Hatta, Pancasila bukan Syahrir, dan lain sebagainya. Karena Pancasila adalah bagian dari cerminan diri dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Perlu teman-teman catat betul di dalam
hal ini. Artinya Pancasila itu adalah suatu kenyataan yang objektif. Sehingga kesatuan dari masing-masing sila di Pancasila itu bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal seperti itu ya. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, sampai keadilan sosial. Di mana rumusan dari sila-sila itu saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Ini menjustifikasi, ini menguatkan apa yang Pak Satria sampaikan sejak awal dari paparan ini. Sehingga Pancasila ini sering dianggap sebagai suatu cita-cita yang unfinished ya, atau yang tidak akan pernah berhenti ya, atau yang akan tidak pernah terwujud seutuhnya. Kenapa? Karena itu adalah cita-cita besar negara ya, atau cita-cita terbesar anak bangsa. Sehingga jika negaranya aman, adil, makmur, diridhoi oleh Allah, atau kita kenal di dalam konteks Islam adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka itu adalah bagian dari harapan yang sama oleh masyarakat Indonesia. Tetapi selama masih ada kesenjangan, selama masih ada konflik antar umat beragama, selama masih ada pelanggaran hak asasi manusia, selama masih ada konflik antar suku, sementara masih ada pejabat negara atau unsur pemerintah atau penegak hukum yang bersifat korup, maka sampai saat itu pula lah kemudian perwujudan dari Pancasila itu sendiri tidak tercapai ya, atau belum tercapai seperti itu. Jadi itu makna penting atau makna filosofis dari Pancasila itu sendiri. Dia tidak hanya berhenti di teks, tetapi makna mendalamnya adalah dia adalah bagian dari tanggung jawab semua anak bangsa untuk memenuhinya. Kita lanjut ke suatu fakta, yaitu Pancasila sebagai nilai. Kalau kita merujuk kepada definisi dari nilai, nilai itu sebenarnya sesuatu hal yang abstrak ya. Artinya ada kemudian keberhargaan, ada kenaikan dan lain sebagainya. Yang itu kemudian adalah bagian dari realitas suatu keinginan manusia. Di dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Ya, maka membicarakan Pancasila merupakan bagian dari suatu sistem nilai, berarti kita membicarakan sesuatu yang ideal bagi negara Indonesia itu seperti apa, idealnya itu seperti apa. Maka ketika kita membicarakan ideal, eksistensi dari negara melalui pemerintah, DPR, penegak hukum, birokrasi, dan juga dukungan dari semua masyarakat itu adalah bagaimana untuk mewujudkan nilai-nilai yang ideal itu sendiri yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga saya tetap konsisten terhadap ucapan yang Pak Satria sampaikan bahwa Pancasila itu atau cita-cita negara yang sesuai dengan Pancasila adalah cita-cita yang tidak akan pernah berhenti. Dan dia terus-menerus selama negara ini, selama bangsa ini tetap ada sebagai suatu petunjuk gitu ya, atau saya meminjam istilah Soekarno, Pancasila itu adalah lead star. Dia adalah bintang petunjuk dari bagaimana negara ini dijalankan seperti itu. Sehingga nilai-nilai yang kemudian terkandung di dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan menjadi suatu relevan jika kita mengkaitkannya atau mengengage dengan nilai-nilai yang juga ada di Pancasila. Kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, kerohanian, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religiusitas, serta nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai itu saling berdampingan dan menerjemahkan Pancasila yang ada di 5 sila itu perlu digraduasi atau perlu diturunkan di dalam berbagai macam bentuk. Bentuk yang paling utama jelas dia adalah perundang-undangan. Ada undang-undang dasar atau konstitusi, lalu perundang-undangan terkait sebagai bagian mewujudkan jalannya negara atau eksistensi dari negara hukum itu sendiri. Melebihi dari teks-teks itu, ada yang namanya kemudian kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, ada kehidupan beragama, ada kehidupan adat istiadat, yang semuanya juga tergantung pada nilai-nilai dan kearifan yang terjadi. Ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu terejawantakan di dalam berbagai macam bentuk. Jika kamu katakanlah masyarakat adat ya, dia memandang bahwa tanah itu bukan hanya tanah, ulayat itu bukan hanya ulayat.
Di sana itu dia diibaratkan seperti ibunya sendiri yang kemudian menghidupi, yang kemudian memberikan kehidupan bagi keluarganya masing-masing. Nah, nilai itu sebenarnya kalau kita terjemahkan dia juga bagian dari pengejauhan Pancasila. Ada dan tidak disebut ya, baik disebut maupun tidak disebut secara eksplisit. Dia adalah nilai-nilai yang hidup, di dalam konteks Pancasila itu sendiri. Sehingga banyak sekali contoh ya yang kemudian, kita dapat refleksikan bahwa kemudian, wujud dari Pancasila itu ya, daily activity ya, berbagai macam kehidupan kita sehari-hari, yang itu kemudian, sangat tergantung kepada nilai Pancasila. Misalkan kalau, kita membicarakan, ada kerja bakti tiap minggu misalkan ya, itu perwujudan paling intim saya, aku nggak punya uang buat iuran atau aku nggak punya waktu untuk, tenaga untuk, membangun masjid atau musola, maka saya punya uang untuk beli pisang goreng. Saya punya uang buat bikin teh, atau saya melakukan apa, ya itu adalah bagian dari gotong royong. Gotong royong itu adalah makna penting dari Pancasila itu sendiri. Jadi jangan berat-berat kemudian memandang Pancasila itu seperti apa dan perwujudannya seperti apa, karena itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan bayangkan itu sesuatu hal yang jauh berbeda ketika kita, hidup di negara lain ya. Khususnya di negara maju ya, Eropa mungkin ya, kalau kita membicarakan masyarakatnya sangat individualis. Jangan jauh-jauh, misalkan kalau kita, pergi ke Singapura saja ya, ya hidupmu, ya gitu ya. Sehingga masyarakat lain tidak punya, tanggung jawab terhadap hidup orang lain ya, karena itu urusan privasi masing-masing. Tetapi tidak bisa kalau kita membicarakan Indonesia. Watak dan kultur masyarakat Indonesia itu sangat erat dengan namanya sangat erat namanya dengan nilai-nilai kehidupan bertetangga, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang terbangun dari Pancasila, dieksplisitkan ataupun tidak, seperti itu. So, nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem merupakan, pedoman, di dalam menjalankan kehidupan bernegara. Karena setelah filsafat atau ideologi, Pancasila sebagai suatu ideologi, digraduasi melalui Pancasila sebagai suatu nilai, baru kemudian, digraduasi lagi Pancasila sebagai suatu norma. Norma itu apa, Pak? Norma itu adalah pengejauhan nilai dan makna filosofis yang itu bersifat lebih konkret, ya. Konkretnya gimana, Pak? Normanya misalkan, ketika ada orang membunuh orang lain, maka ada sanksi pidana, misalkan seperti itu. Bahwa makna sejatinya dari filosofis itu adalah hak hidup itu hak semua warga negara, seperti itu ya. Maka kemudian, jangan menyiksa orang, jangan membunuh orang, jangan membuat orang takut sehingga berujung bunuh diri dan lain sebagainya, itu adalah nilai. Baru kemudian jika terjadi peristiwa semacam itu, maka ada sanksi. Bagaimana sanksinya, Pak? Bisa, 15 tahun, bisa seumur hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga, norma itu adalah mengkonkretkan dari nilai dan makna filosofis yang, kemudian, ada dan terkandung di dalam Pancasila. Sehingga, dia menjadi satu, yang saling berkaitan dan berhubungan serta bergantung. Serta, kemudian jika nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem itu dipahami, dia adalah sebagai dasar dan falsafah negara, di dalam penyelenggaraan negara. Maka kalau itu dijalankan secara total ya, dengan perenungan yang mendalam, maka saya yakin tidak ada korupsi di Indonesia. Saya yakin tidak ada terorisme di Indonesia, tidak ada kejahatan narkoba, tidak ada kerusuhan massa, tidak ada yang, bersifat kontroversial, misalkan berkuasanya oligarki. Kemarin ada teman-teman yang mempertanyakan itu tidak akan mungkin terjadi, andai kemudian semua, komponen bangsa ini termasuk ya, termasuk penyelenggara negara, itu kemudian memahami secara mendalam nilai Pancasila itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk fungsi teoritis dan praktis dari, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dalam hal ini, fungsi teoritisnya bahwa filsafat merupakan sistem pengetahuan. Artinya Pancasila juga dapat bermakna sebagai suatu pemahaman, sebagai suatu knowledge ya, yang itu, menjadi diskursus yang perlu dibangun. Ya, yang kita lakukan saat ini melalui perkuliahan Pancasila itu juga adalah bagian dari membangun budaya pemahaman Pancasila dalam aspek teoritis. Kalau praksis adalah sebagai suatu sistem filsafat dan di pelaksanaan
atau diturunkan di dalam nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Itu yang tadi Pak Satria sebutkan ya, dengan berbagai macam bentuk dan contoh ya, mulai dilakukan oleh masyarakat adat, mulai penyelenggara negara, sampai yang mungkin kita bisa lakukan sehari-hari seperti itu. Seperti kerja bakti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi poin penting bagi kita untuk memahami Pancasila itu sendiri, sehingga kita tidak hanya secara simbolis memahami apa itu Pancasila, tetapi namun juga akan melaksanakannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara, termasuk di dalam kehidupan profesional teman-teman setelah kemudian lulus atau menjadi seseorang yang profesional, entah itu dokter atau profesi-profesi yang lain yang teman-teman akan geluti. Sehingga cita-cita bernegara, cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila di kemudian hari. Saya rasa itu. Terima kasih atas perkenanannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.